Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ah Jong yang dihampiri oleh temannya bernama Fung Se. Kemudian, Fung Se memberikan sebuah koper berisi data diri target dan juga senjata kepada Ah Jong. Setelah semuanya lengkap, tak lama kemudian, Ah Jong pun bergegas pergi dari sana untuk segera melakukan aksinya. Ah Jong merupakan seorang pembunuh bayaran dan targetnya Ah Jong kali ini merupakan seorang anggota dewan yang suka memanfaatkan jabatannya demi kepentingan pribadinya. Setelah itu, Ah Jong mendatangi sebuah kafe yang menjadi tempat anggota dewan itu bermain judi. Dan tak butuh waktu lama bagi Ah Jong untuk menemukan targetnya. Baku tembak pun terjadi di sana. Dengan tatapan yang dingin tanpa ekspresi, Ah Jong menghabisi semua orang yang berusaha menghalanginya. Setelah berhasil membunuh semua anak buah target, Ah Jong berniat pergi. Tapi tak disangka, ia bertemu dengan seorang wanita yang merupakan penyanyi di klub tersebut. Tetapi Ah Jong tidak berniat untuk membunuhnya. Ah Jong bahkan menyelamatkannya karena ia terlibat dalam aksi baku tembak tadi. Dan sialnya lagi, gadis yang bernama Jenny ini terluka akibat percikan api yang mengenai kedua bola matanya. Jenny pun menangis kesakitan. Setelah membawa Jenny ke rumah sakit, Ah Jong kembali ke gereja. Di gereja, ia dibantu sahabatnya Fung Se untuk mengeluarkan peluru yang ada di punggungnya. Sementara itu, di rumah sakit, seminggu setelah kejadian yang menimpa Jenny, dokter membuka perban mata Jenny. Ternyata pandangan matanya kini tidak jelas. Seorang polisi datang, ia mencoba mencari keterangan tentang wajah si pembunuh, tapi Jenny justru malah ketakutan. Setelah keluar dari rumah sakit, Jenny yang dulunya seorang penyanyi di kafe besar, karena kini ia telah buta, ia tidak bisa bernyanyi lagi di kafe tersebut. Jenny hanya bisa bernyanyi di sebuah kafe kecil dan bayarannya pun hanya sumbangan dari para penonton. Ah Jong yang merasa sangat bersalah sering mengikuti Jenny saat ia pergi dan pulang kerja. Saat Ah Jong mengikuti Jenny yang baru saja pulang, ada dua berandalan yang mencoba melecehkan Jenny. Ah Jong dengan marah langsung berjalan menuju ke mereka dan ia menghajar para berandalan tersebut. Karena kejadian malam ini, Ah Jong pun mempunyai kesempatan untuk mengenal Jenny lebih jauh. Ah Jong berusaha menenangkan Jenny yang ketakutan akibat para berandalan tadi. Jenny pun menyambut Ah Jong dengan baik karena ia merasa sikap Ah Jong yang sopan dan karena ia juga telah menolongnya. Walaupun Jenny tidak tahu kalau sebenarnya Ah Jong lah yang telah membuat matanya buta. Kemudian Ah Jong mengantar Jenny kembali ke rumahnya. Dan saat berada di rumah, Jenny dibuat terkejut karena seekor kucing. Ah Jong berusaha untuk menenangkan Jenny dan mengusir kucing tersebut. Kemudian Ah Jong pun mulai masuk dan memeriksa ke dalam rumah Jenny. Jenny pun menawarkan Ah Jong untuk minum teh. Di saat Jenny pergi, Ah Jong mulai mengingat kembali kejadian tempo hari dan ia pun merasa sangat bersalah. Sementara itu, di tengah kota, Inspektur Yang dan juga Inspektur Lee sedang melakukan tugas penyamaran untuk menangkap gembong pengedar senjata ilegal. Target mereka bernama Ah Jung atau terkenal dengan julukan si anjing gila. Ia adalah buronan polisi yang sering menjual senjata ilegal pada para teroris di dalam maupun di luar Hong Kong. Awalnya transaksi berjalan dengan lancar, tapi tiba-tiba seorang polisi patroli jalanan datang ke sana. Polisi patroli itu curiga dan ingin memeriksa mereka. Lalu Ah Hung langsung membunuhnya. Melihat hal itu, Inspektur Lee tak tinggal diam. Ia mengeluarkan senjata dan langsung menembaki anak buah Ah Hung. Aksi baku tembak pun terjadi di sana. Ah Hung berusaha untuk kabur dan aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Inspektur Lee berhasil mengikuti Ah Hung sampai ke sebuah bis. Akhirnya, Inspektur Lee berhasil menembak bahu Ah Hung belum ia menyandra salah satu dari penumpang. Karena kejadian itu, Ah Hung pun langsung dibuat tak berdaya.
Keesokan harinya, Inspektur Lee dipanggil atasannya. Ia sedang diinterogasi akibat kejadian semalam. Meskipun ia disalahkan oleh atasannya, Inspektur Lee berusaha membela diri karena menurutnya ia telah melakukan hal yang terbaik. Sementara itu, di tempat lain, Ah Jong didatangi oleh Fang Sei di rumahnya. Tak biasanya, Fang Sei mendatangi rumah Ah Jong untuk urusan pekerjaan. Kali ini, Fang Sei meminta Ah Jong untuk membunuh salah satu menteri yang saat itu menjabat. Menurut Fang Sei, menteri itu adalah seorang koruptor dan juga sering membuat aturan yang mempersulit rakyat. Ah Jong pun setuju. Untuk misi kali ini, Ah Jong meminta bayaran yang tinggi dan uang itu akan ia gunakan untuk membayar pengobatan matanya Jenny. Selain itu, Ah Jong juga mengatakan bahwa ini adalah tugas terakhir baginya. Ia ingin pensiun agar ia bisa hidup dengan tenang bersama Jenny. Setelah selesai mencoba semua senjatanya, Ah Jong mengatakan maksud yang sebenarnya kepada Fang Sei. Jenny dan Ah Jong sebenarnya sudah memiliki hubungan semenjak perkenalan mereka pertama kali. Hari ini adalah hari perayaan dan akan diadakan sebuah perlombaan dayung perahu. Dan kebetulan menteri itu adalah target incaran Ah Jong di misi kali ini. Setelah menteri ini datang, semua media langsung mengikutinya. Penjagaan menteri pun diperketat berlapis-lapis. Ah Jong yang mengetahui hal itu mencoba mencari cara lain untuk membunuh sang menteri. Ia pun menggunakan senapan dari jarak jauh. Dari sebuah perahu, Ah Jong membidik sang menteri. Dan pada saat sang menteri akan meresmikan lomba dayung itu, saat itulah Ah Jong mulai melakukan aksinya. Ah Jong langsung menggunakan senapannya dari jarak 1000 meter dan tembakannya tepat sasaran mengenai kepala sang menteri. Sang menteri pun tewas di tempat. Karena dikhawatirkan media dan masyarakat akan panik, Inspektur Lee menutupi jenazah sang menteri dan meminta semua penjaga untuk memeriksa daerah sekitar. Inspektur Lee yakin jika penembaknya masih tak jauh dari tempat itu. Ia pun langsung menyuruh semua penjaga di pantai maupun di darat untuk berpatroli. Di antara para penonton dan perahu yang lalu lalang, Inspektur Lee dengan mata yang jeli melihat Ah Jong menggunakan speedboatnya. Inspektur Lee mengajak Inspektur Yang untuk pergi bersama mengejar Ah Jong. Meskipun demikian, perlombaan masih terus berlanjut. Dan aksi kejar-kejaran antara Ah Jong dan kedua inspektur itu terjadi di sana. Ah Jong sadar kalau dirinya sudah ketahuan dan diikuti oleh kedua inspektur itu. Dengan laju, Ah Jong pun memacu speedboatnya menuju area batu-batuan. Walaupun kehilangan jejak, Inspektur Lee tetap melanjutkan pencariannya. Dan mereka pun berkeliling di sekitaran pantai. Sementara itu, Ah Jong yang telah lolos dari kejaran Inspektur Lee menepikan speedboatnya di salah satu kampung. Tapi ternyata telah ada orang-orang yang menunggunya di sana. Orang-orang itu sebenarnya adalah utusan dari orang yang telah membayar Ah Jong. Tetapi karena Ah Jong berniat untuk berhenti, mereka pun membunuh Ah Jong. Saat ia melihat ekspresi salah satu bocah di kampung itu, ia yakin jikalau ada yang tidak beres. Lalu Ah Jong pun menggunakan kacamatanya untuk mengintip ke hutan. Dan ternyata seorang sniper memang sedang mengincarnya. Ah Jong berhasil lolos dari tembakan sniper itu. Aksi baku tembak pun terjadi di sana. Sementara itu, Inspektur Lee yang baru saja tiba di sana juga ikut terlibat dalam aksi baku tembak tersebut. Penduduk desa yang kebetulan ada di pinggir pantai menjadi korban saat terjadi aksi baku tembak tersebut. Salah satu korban yang tertembak adalah seorang gadis kecil. Melihat gadis kecil itu terluka, Ah Jong yang tak tega melihatnya lekas membawa gadis itu pergi bersamanya. Ah Jong membawa gadis kecil itu. Ia berencana akan membawanya ke rumah sakit. Meskipun demikian, Inspektur Lee tidak mau melepaskan Ah Jong. Ia berusaha untuk terus mengejarnya. Karena sudah tertinggal cukup jauh, Inspektur Lee menyuruh Inspektur Yang untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Karena Inspektur Lee yakin jika Ah Jong pasti membawa gadis kecil itu ke rumah sakit. Begitu Ah Jong sampai di rumah sakit, ia membawa gadis itu ke ruang ICU
ICU dan ia meminta sang dokter untuk segera mengobatinya. Baru saja dokter itu mulai mengoperasi gadis kecil itu, Inspektur Lee dan Yang datang ke sana. Ah Jong yang merasakan kehadiran mereka segera bersembunyi. Saat Inspektur Lee datang, ia langsung memeriksa ruangan satu persatu. Tetapi Ah Jong jauh lebih cerdik. Ia muncul dari belakang Inspektur Yang dan menyandranya. Ah Jong menyuruh Inspektur Lee untuk menurunkan senjatanya jika ia tidak ingin rekannya tewas. Dokter dan suster yang sedang bertugas tidak peduli dengan pertikaian mereka dan terus mengoperasi si gadis kecil itu. Saat Inspektur Lee lengah dan ia pun segera kabur dari tempat itu. Inspektur Lee dan rekannya mencoba mengejar Ah Jong, tetapi Ah Jong yang cerdik melakukan sebuah tembakan yang membuat para pasien dan pengunjung di rumah sakit panik berhamburan. Hal itu menghalangi Inspektur Lee untuk mengejarnya, sehingga ia pun berhasil lolos dari sana. Sementara itu di rumahnya, Ah Jong sadar jika ia telah dikhianati sahabatnya sendiri karena hanya Fang Sei lah yang tahu tempat di mana Ah Jong mendarat. Ah Jong pun menelpon Fang Sei untuk menemuinya dan mengambil bayarannya. Ternyata memang benar, Fang Sei telah mengkhianati Ah Jong. Itu semua dikarenakan tekanan dari temannya, Do Hyung, yang sudah menyewa Fang Sei untuk membunuh sang menteri. Do Hyung tidak mau identitasnya terungkap jika Ah Jong berhenti bekerja sebagai pembunuh dan karena itulah ia ingin membunuh Ah Jong. Di kantor polisi, Inspektur Lee berhasil menggambar sketsa wajah Ah Jong meskipun baru kali pertama ia bertemu dengannya. Kemudian Inspektur Yang memberikan berkas pembunuhan yang terjadi pada 6 bulan yang lalu. Inspektur Yang yakin kalau pelaku dalam kasus tersebut juga adalah Ah Jong dan dari kejadian itu ada satu korban yaitu Jenny. Inspektur Lee yakin jika Ah Jong mendekati Jenny karena rasa bersalahnya. Lalu Inspektur Lee pergi ke tempat biasa Jenny bernyanyi untuk menyelidiki kalau dugaannya adalah benar jika selama ini Ah Jong pasti tetap menjaga Jenny karena rasa bersalahnya. Baru sebentar mengobrol dengan Jenny, Inspektur Lee pun melihat Ah Jong, tapi Ah Jong memutuskan untuk pergi dan dugaan Inspektur Lee terbukti karena Ah Jong memang benar terus menjaga Jenny sepanjang waktu. Esokan harinya, Fang Sei datang ke rumah Ah Jong. Di sana, Ah Jong menyambutnya dengan todongan pistol. Tetapi sebenarnya ia masih ragu apakah harus membunuh Fang Sei atau tidak. Setelah menggeledah Fang Sei, Ah Jong langsung menyuruhnya masuk. Ah Jong bertanya kepada Fang Sei, kenapa ia ingin membunuhnya. Ia mencari tahu siapa orang yang ingin membunuhnya. Tapi Fang Sei tidak mau membuka mulut karena itu sudah menjadi aturan dari pekerjaan mereka. Lalu Fang Sei pun memberikan koper yang berisi uang sebagai upah dari Ah Jong sebelumnya. Saat Ah Jong mencoba membuka koper, Fang Sei langsung mengambil senjatanya dan menodongkannya kepada Ah Jong. Di sana Ah Jong malah terbahak-bahak karena sebenarnya Ah Jong sedang mengetes Fang Sei dan sengaja menaruh senjatanya di meja. Ternyata benar kalau Fang Sei ingin membunuh Ah Jong. Ah Jong pun mengeluarkan senjatanya dan menodongkannya tepat di kepala Fang Sei. Namun Ah Jong segera menyadari ada seseorang yang datang. Ah Jong langsung menembaki orang yang datang ke rumahnya. Baku tembak pun terjadi di sana. Meskipun hanya seorang diri, satu persatu dari musuhnya berhasil Ah Jong kalahkan. Tak ada satupun dari mereka yang mampu mengalahkan Ah Jong. Setelah menghabisi semua musuhnya, Ah Jong kembali menenangkan Fang Sei dan memaksanya untuk memberitahu siapa orang yang ingin membunuhnya. Fang Sei pun memberitahu kalau yang ingin membunuh Ah Jong adalah Du Yong, ponakan dari menteri yang telah ia bunuh. Setelah mengingat masa lalu mereka berdua, Ah Jong ternyata tak tega membunuh Fang Sei dan membebaskannya di malam itu. Tapi Ah Jong mengatakan ia tidak ingin lagi bertemu dengannya. Karena sekarang polisi sudah mulai mendekati Jenny, Ah Jong pun menelpon Jenny. Ia mengatakan kalau nanti siang ia akan menjemputnya untuk tinggal bersama. Mendengar usul dari Ah Jong tersebut, Jenny setuju. Ia mengatakan bahwa ia ingin tinggal di tepi pantai. Ah Jong pun mengatakan bahwa ia akan membeli villa di dekat pantai.
Keesokan harinya saat Ah Jong tiba di rumahnya, Jenny merasa ada yang aneh. Ternyata Inspektur Lee sudah ada di dalam rumah. Saat Ah Jong membuka pintu, ia langsung menodongkan senjata. Untungnya Ah Jong juga siap dengan senjatanya menodongkan senjata pada Inspektur Lee. Tetapi mereka berpura-pura saat Jenny datang. Ah Jong mengatakan kalau ia datang bersama dengan temannya. Karena takut Jenny histeris dan trauma, Inspektur Lee pun hanya bisa berpura-pura menjadi temannya Ah Jong. Karena kedatangan dua orang tamu, Jenny pun berniat akan membuatkan mereka kopi. Sementara itu, Ah Jong dan Inspektur Lee masih saling menodongkan senjata. Saat Jenny datang membawakan kopi, Ah Jong memanfaatkan Jenny untuk menyibukkan Inspektur Lee. Dan ia pun kabur lewat pintu belakang. Walaupun sempat dihalangi dan disibukkan oleh Jenny, akhirnya Inspektur Lee berhasil mengejar Ah Jong. Tapi sayangnya Ah Jong lebih cepat, ia pun sampai ke lantai bawah. Sementara Inspektur Lee masih di atap apartemen. Lagi-lagi Ah Jong yang andal berhasil lolos dari kejaran Inspektur Lee. Inspektur Lee lalu menemui Jenny dan mengatakan semua kebenaran tentang Ah Jong. Kalau sebenarnya Ah Jong itu seorang pembunuh dan Ah Jong juga adalah pelaku yang telah membuat mata Jenny terluka. Jenny sempat meronta-ronta dan marah pada Inspektur Lee, tapi Inspektur Lee tak menyerah dan terus menjelaskan. Dan akhirnya Jenny pun mengerti. Di tempat lain, Fang Sei kembali menemui Do Yong. Ia meminta Do Yong untuk membayarkan uang yang sebenarnya sudah harus diterima oleh Ah Jong. Tapi Do Yong keras kepala. Ia tetap berniat untuk membunuh Ah Jong. Di sana ia juga menolak memberikan uang yang telah ia janjikan untuk Fang Sei. Ia tidak tahu kalau sebenarnya saat ini Ah Jong sudah berada di dekatnya. Begitu juga Ah Jong melihat Do Yong keluar. Ia langsung bergerak memblokir jalan dan menembak sopir Do Yong hingga tewas tertembak. Di sana Do Yong juga sempat tertembak 2 kali di bahunya. Ah Jong memutar balik mobilnya berniat untuk menghabisi Do Yong. Namun karena anak buah Do Yong berdatangan, Ah Jong pun membatalkan niatnya dan segera kabur. Fang Sei segera mengejar Ah Jong hingga sampai di perbukitan. Ah Jong pun berhenti. Ah Jong dan Fang Sei sempat berdebat. Di sana Fang Sei mengatakan jika dia masih sahabat Ah Jong. Dia berniat untuk meminta bayaran kepada Do Yong dan mengakhiri semua masalah ini. Setelah berdebat cukup hebat, akhirnya mereka berdua pun kembali berbaikan. Karena tahu Ah Jong saat ini sudah tidak punya tempat tinggal dan ia juga menjadi buronan polisi sekaligus buronan Do Yong, Fang Sei mengajak Ah Jong untuk sementara tinggal di vilanya yang berada di tepi pantai. Sore harinya, Ah Jong menelpon Jenny. Ia meminta maaf karena tadi pagi-pagi ia pergi tanpa pamit. Namun Jenny malah bersikap aneh. Ia meminta Ah Jong untuk pergi malam ini ke bandara. Tetapi sebenarnya itu adalah rencana Inspektur Lee yang mencoba untuk menjebak Ah Jong. Di sana Ah Jong juga merasakan kalau ada hal yang tidak beres. Beberapa saat kemudian terlihat Jenny di bandara. Sementara Inspektur Lee dan para polisi lainnya sedang bersiap. Mereka semua menyamar. Ada sebagian yang menjadi polisi, cleaning service, dan juga para petugas bandara lainnya. Tiba-tiba datang sekumpulan orang berjas hitam. Mereka berbaris di dekat Jenny seperti ingin mengantarkan seseorang. Inspektur Lee curiga dengan satu orang yang mirip dengan Ah Jong. Saat ia bergerak mendekati Jenny, semua pun dikerahkan untuk menangkap orang itu. Orang itu sempat melawan. Tapi orang tersebut teringkus karena seluruh tempat itu sudah dikepung oleh para polisi. Namun ternyata orang tersebut adalah Fang Sei yang menyamar sebagai Ah Jong. Dan kini Ah Jong sendiri telah berada di samping Jenny. Di saat para polisi sibuk dengan Fang Sei, Ah Jong segera mengajak Jenny untuk pergi. Melihat yang tertangkap bukanlah Ah Jong, Inspektur Lee baru tersadar kalau ternyata dialah yang telah dijebak dan Jenny juga sudah menghilang. Fang Sei lalu dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Di sana, Inspektur Lee juga tahu kalau dia adalah sahabat baik dari Ah Jong. Tapi karena tidak ada bukti yang kuat untuk menangkapnya, setelah ditahan beberapa jam, Fang Sei pun dilepaskan.
Ia pun bergerak mengikuti Fang Sei. Tapi tiba-tiba sebuah mobil hitam mendatangi Inspektur Yang dan menembaknya. Diketahui kalau orang-orang dalam mobil itu adalah anak buah dari Doyong. Meskipun terluka, Inspektur Yang tetap berusaha mengejar Fang Sei. Mobil milik Fang Sei sempat tertabrak mobilnya, tapi Fang Sei masih bisa lolos. Sementara itu, Inspektur Yang ingin membalas orang yang telah menembaknya. Ia ikut mengejar mobil Fang Sei dan mobil hitam yang sudah menembaknya. Inspektur Yang berhasil menyusul, tetapi ia terus ditembaki oleh anak buah Doyong. Inspektur Yang tak mau menyerah. Ia menyenggol dan menyerempet terus mobil hitam yang menembaknya. Dan akhirnya mobil hitam itu tergelincir dari bukit setelah tertabrak oleh Inspektur Yang. Setelah menyingkirkan mobil hitam, Inspektur Yang masih terus mengejar Fang Sei karena ia yakin pasti Fang Sei akan menemui Ah Jong. Tapi karena kondisinya sudah terlalu kritis, membuatnya terhenti di persimpangan. Untungnya, Inspektur Yang masih sempat melihat jalan yang dilewati oleh Fang Sei, kemudian ia pun pingsan. Fang Sei yang sudah sampai di vilanya mengatakan kepada Ah Jong kalau tadi ia sempat dikejar oleh polisi dan anak buah dari Doyong. Ia menyuruh Ah Jong untuk menunggunya malam ini di gereja. Sementara ia akan pergi menemui Doyong untuk meminta uang yang sudah seharusnya menjadi haknya Ah Jong. Sementara itu di tempat lain, Inspektur Lee datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Inspektur Yang. Meski dalam keadaan yang sangat kritis, Inspektur Yang memberitahu suatu informasi penting kepada Inspektur Lee. Tak lama setelah itu, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Terlihat Inspektur Lee yang sangat bersedih. Dengan penuh emosi, Inspektur Lee pergi dan berniat untuk mendatangi tempat yang diberitahukan oleh Inspektur Yang. Tapi di sana ia tidak menyadari kalau ia telah diikuti oleh anak buah Doyong. Karena sebelumnya Inspektur Yang sudah memberitahu jalan menuju Villa Ah Jong. Tak butuh waktu lama bagi Inspektur Lee untuk menemukan tempat tersebut. Dengan amarah yang memuncak, Inspektur Lee berlari mendekati Villa Ah Jong, lalu masuk ke sana diam-diam dari belakang. Saat itu, Ah Jong dan Jenny berniat pergi ke gereja seperti yang telah dijanjikan oleh Fang Sei. Namun, Inspektur Lee muncul dari belakang, menodongkan senjatanya pada Ah Jong dan memintanya untuk menyerah. Tapi Ah Jong menolak. Saat mereka berdebat, tiba-tiba anak buah Doyong muncul dari arah belakang. Perang antara dua maut melawan para gangster pun dimulai. Karena saat ini mereka telah dikepung oleh anak buah Doyong. Inspektur Lee dan Ah Jong pun akhirnya bekerja sama untuk bisa pergi dari tempat tersebut. Inspektur Lee dan Ah Jong saat bergabung sebenarnya bisa mengalahkan semua anak buah Doyong. Akan tetapi mereka berdua khawatir akan keselamatan Jenny. Ah Jong berencana memancing semua anak buah Doyong untuk mengincarnya. Setelah Inspektur Lee mendapatkan mobil, Ah Jong masuk ke dalam rumah membawa Jenny keluar untuk bisa naik ke dalam mobil. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Setelah berjuang bersama dan berhasil kabur dari anggota gangster Doyong, hubungan mereka berdua kini semakin akrab. Inspektur Lee bahkan membantu Ah Jong untuk mengeluarkan peluru yang ditembakkannya ke lengan Ah Jong. Inspektur Lee juga tahu kalau sebenarnya yang membunuh sahabatnya adalah anak buah dari Doyong. Setelah mengobrol dan mengenalnya, Inspektur Lee sadar kalau sebenarnya Ah Jong adalah orang baik, tapi ia salah jalan. Ah Jong meminta kepada Inspektur Lee jika nanti terjadi sesuatu kepadanya, ia meminta Inspektur Lee untuk membantunya mengobati matanya Jenny dengan uang yang ia terima dari Fang Sei. Lama kemudian terdengar suara mobil datang. Ternyata yang datang adalah Fang Sei. Namun tubuhnya penuh dengan luka tembakan dan pukulan. Walaupun ia berhasil membawa uang untuk Ah Jong, tapi Fang Sei sekarat. Tak lama kemudian, Doyong pun datang bersama dengan para anak buahnya. Dia menerobos dan langsung menembaki semua orang yang datang. Dan dalam pelukan sahabatnya itu, Fang Sei pun tewas. Ah Jong dengan penuh emosi tak peduli lagi. Dia menerobos dan langsung menembaki semua orang yang datang.
Melihat hal tersebut, Inspektur Lee tak tinggal diam. Ia juga ingin membalaskan dendam sahabatnya. Ia ikut bertarung bersama dengan Ah Jong. Dua maut antara pembunuh bayaran dan polisi jenius kembali dimulai. Walaupun saat itu Doyoung datang membawa seluruh anak buahnya, tapi tak ada satupun yang selamat. Mereka semua tumbang saat melawan dua maut. Doyoung yang mengetahui semua anak buahnya telah tewas, diam-diam menyelinap dan menyandra Jenny. Doyoung meminta Inspektur Lee dan Ah Jong menurunkan senjata mereka. Inspektur Lee memberikan kode kepada Ah Jong untuk menuruti permintaan dari Doyoung. Namun Doyoung langsung menembak Ah Jong dan mereka sudah tidak lagi memegang senjata. Ah Jong mengambil senjata yang ada di pinggang Inspektur Lee. Baku tembak pun terjadi di antara mereka. Ah Jong terkena beberapa kali tembakan yang tepat mengenai kedua bola matanya. Sementara itu, Inspektur Lee mencoba mengejar Doyoung yang berusaha kabur. Disinilah scene yang membuat kita sangat bersedih karena melihat Ah Jong yang sudah buta dan sekarat dan juga Jenny yang buta. Mereka saling meraba untuk saling berpegangan tangan. Tapi sayangnya hingga akhir hayatnya, Ah Jong tak bisa menggenggam tangannya Jenny. Saat Doyoung mulai berlari, polisi berdatangan. Doyoung pun berniat menyerahkan diri pada polisi. Tapi tiba-tiba Inspektur Lee datang dan langsung menembaknya. Tak ada satupun yang bisa menghentikan Inspektur Lee saat ia menembak Doyoung hingga tewas. Dan film pun selesai.